Bu Agi, gimana kabarnya? Baik Pak, Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Ya, baik Bu Agi. Eh, saya sini ini dalam rangka tadi memenuhi panggilan dari Bu Agi untuk jadi observer Bu. Iya Pak. Ya. Jadi observer untuk latihan perjalanan kucing di pagi hari ini. Baik, saya ke Bu Agi dulu nih. Iya. Ya. Bu Agi, saat ini saya sebagai observer itu ingin mengetahui Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Ade kembangkan atau mungkin perlu saya observasi untuk pagi hari ini dalam Bu Ade nanti melaksanakan coaching dengan Bu Retno. Saya hari ini ingin mengembangkan satu kompetensi yang jadi fokus saya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi harapan saya nanti melalui proses ini nanti saya bisa memberikan umpan balik dalam bentuk pertanyaan pada coach saya berdasar atas jawaban yang disampaikan oleh coach, dan nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu tadi, pertanyaan berbobot tadi, bisa memandu coach saya untuk menemukan solusi dari masalahnya. Jadi untuk tujuannya itu adalah pengen menggali dari Puji Bu Ratna nanti supaya muncul ide-ide baru nih dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nanti akan Ibu Agi sampaikan ya. Baik Bu Agi, waktunya nanti sekitar 20 sampai 30 menit. Monggo kami persilahkan Bu Agi nanti untuk meng-coach Bu Retna supaya nanti muncul ya ide-ide baru dari Bu Retna. Monggo waktu kami persilahkan Bu Agi. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Retna. Selamat pagi Bu Agi. Senang sekali hari Oh ini. iya, Alhamdulillah. Gimana Bu Retna, tadi Bu Retna menghubungi saya, perlu ada hal yang didiskusikan bersama dengan saya. Ini ada apa sih Bu? Oh iya Bu, jadi gini Bu, ada sedikit hal yang membuat saya galau Bu. Tapi sebenarnya ini tuh bukan saya yang galau, saya aja yang galau, tapi beberapa guru itu pun juga merasakan hal yang sama lah. Jadi begini Bu, ketika saya mengajar di kelas 12 elektronik industri 1, itu saya merasa bahwa anak-anak yang ada di kelas tersebut itu terlihat lebih spesial dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain di kelas-kelas lain, seperti misalnya audio video, kemudian tata boga, perhotelan. Itu mereka ketika saya bandingkan, ya bukannya membanding-bandingkan seperti lagu itu ya Bu, bukan, tapi kok ya ketika saya masuk itu sangat berbeda sekali. Yang saya rasakan itu sangat mengaduk-aduk emosi saya ketika masuk ke kelas A12 EI 1 itu. Jadi di sana itu Bu, ada kecenderungan bahwa anak-anak itu susah untuk dikondisikan. Ya, jadi saya merasa bahwa saya itu tidak bisa membuat anak-anak itu menjadi lebih termotivasi dalam belajar bahasa Inggris di kelas, karena anak-anak itu tidak fokus gitu, susah fokusnya. Jalan ke sana, ada yang ngobrol sendiri, bahkan ada yang tidur ketika dikasih tugas, ada yang tidak mengerjakan itu tidak hanya 1-2, bahkan ada sampai 5 anak, 6 anak gitu. Seperti itu Bu permasalahannya. Baik Bu Retna, berarti dari kegiatan ngobrol di pagi hari ini tujuannya nanti untuk kita mengurai kegalauan masalah Bu Retna tadi. Iya. Ada murid yang masih sulit fokus ketika belajar bahasa Inggris ya, kurang termotivasi seperti itu. Kurang termotivasi. Nah Bu Retna, sebenarnya kira-kira nih Bu, atau Bu Retna sudah pernah belum menanyakan kepada anak-anak itu apa yang membuat mereka menjadi seperti itu, menjadi sulit fokus atau kurang termotivasi tadi, apa penyebabnya? Oh iya, ini saya
belum pernah menanyakan langsung. Akan tetapi berdasarkan pengamatan saya dan juga curhatan-curhatan dari Bapak Ibu guru yang lain yang juga masuk ke kelas itu kemungkinan besar anak tersebut susah fokus terhadap materi pelajaran dan juga sepertinya tidak termotivasi untuk belajar itu karena kami di SMK itu sebagian besar waktu kami itu untuk praktek. Anak elektronik itu praktek, Bu. Jadi mereka itu jarang berkomunikasi, namun mereka langsung kepada alat yang mereka gunakan untuk praktek itu. Jadi kemudian mereka tidak terbiasa duduk manis di meja, di kursi masing-masing, tapi kan mereka aktif ke sana kemari, bebas sesuai dengan praktek pelajaran praktek yang mereka ikuti begitu. Jadi mungkin itu merupakan faktor utama yang menjadi mereka jadi susah untuk beradaptasi dengan pelajaran-pelajaran yang teori seperti bahasa Inggris seperti itu, Bu, mungkin. Ya walaupun sebenarnya bahasa Inggris itu juga banyak prakteknya sebenarnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau menurut pengamatan kami guru-guru bahasa Inggris pernah juga anak-anak terlontar sebenarnya kalau bahasa Inggris itu susah, Bu, itu. Jadi ya anggapan mereka bahwa bahasa Inggris itu sudah susah dulu gitu, Bu. Jadi ya bagaimana lagi, mungkin mereka tidak menganggap bahwa itu penting dan susah sehingga ya sudahlah, saya tidak perlu terlalu fokus. Kadang merasa bosan mungkin karena tidak merasa merasa itu suatu hal yang sulit, jadi mungkin mereka jadi bosan. Apalagi saya 4 jam, Bu. Setiap kali ngajar itu 4 jam langsung gitu. Ya terlalu lama durasinya. Oke, Bu Ratna. Ini tadi saya mendengarkan anak-anak di SMK itu kan mereka banyak praktiknya. Untuk pelajaran yang teoritis itu mereka sulit untuk duduk manis. Sebenarnya Bu Ratna, saya ingin tahu lebih dulu dong. Ketika Bu Ratna mengajar itu biasanya Bu Ratna menggunakan kegiatan apa saja yang mungkin nanti Bu Ratna ketika itu disesuaikan dengan kondisi anak, mereka akan lebih senang. Jadi saya biasanya itu, Bu, saya sesuaikan dengan materi yang saya ajarkan pada hari itu. Jadi misalnya tentang prosedur teks gitu ya. Jadi saya berusaha untuk mencari sumber-sumber seperti bacaan, browsing link dari channel YouTube, atau bisa juga saya browsing link yang bukan berupa video. Jadi nanti ada yang nonton video, ada yang saya share di grup WhatsApp atau di Google Classroom itu link yang berupa bacaan, karena kan ada beberapa anak yang senang nonton, ada anak yang senangnya baca, seperti itu. Jadi sebenarnya saya sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar anak itu, namun ya atau mungkin karena kebanyakan juga anaknya laki-laki ya, Bu, jadi susah juga diatur. Ya, tapi sebenarnya ini cara yang Bu Ratna gunakan tadi untuk menyediakan beragam sumber belajar itu sudah sangat bagus sekali ya sebenarnya. Nah, ini Bu, menurut Bu Ratna, kalau tadi faktornya itu ada yang pertama itu kemungkinan karena mereka terbiasa dengan kegiatan praktik, kemudian satu lagi sudah ada pemikiran awal bahasa Inggris itu susah. Kira-kira apa sih menurut Bu Ratna yang bisa membuat anak-anak itu nggak lagi berpikir bahasa Inggris itu susah, Bu? Iya. Kan kalau misal ini kita melakukan hal yang kita senangi, yang kita sudah itu, kita kan nanti akan termotivasi terus ya, seneng ya. Kira-kira hal apa nih yang bisa membantu anak-anak itu mereka nggak lagi berpikir bahasa Inggris itu susah? Jadi sebenarnya sudah
sudah banyak hal yang dilakukan juga, tidak hanya oleh saya sebenarnya Bu, tapi oleh Bapak Ibu guru yang lain yang mengajar di kelas itu. Jadi biasanya kami memberikan motivasi di awal pelajaran. Motivasi itu bisa berupa video-video motivasi atau bahkan kami sendiri yang sampai panjang lebar menceritakan tentang orang-orang yang sukses dalam belajar bahasa Inggris, kemudian mereka akhirnya dapat meraih apa yang mereka impikan, seperti itu. Itu memotivasi mereka dengan video, dan kami sendiri kadang-kadang seolah-olah jadi motivator gitu untuk mereka gitu, belajar jadi motivator. Kemudian apalagi ya Bu? Ya itu tadi, berusaha untuk bersenang-senang di kelas. Saya sering juga ngajak mereka melaksanakan ice breaking, bahkan tidak hanya sekali loh Bu, dalam 4 jam itu saya setiap pergantian jam itu ice breaking gitu. Setiap pergantian jam itu ice breaking supaya anak-anak kembali fokus dan tidak merasa bosan seperti itu. Dan ya nanti saya juga sering bertanya kepada mereka, ini gimana kalau nonton video kayak gini, senang nggak? Besok kayak gini lagi atau tidak? Gitu. Terus katanya, ya Bu. Gitu. Dan ya seperti itulah yang kami lakukan. Baik, oke. Bu Ratna, sebenarnya ini tadi ya dari yang disampaikan Bu Ratna itu, Bu Ratna itu sudah ada banyak ide kreatifnya loh sebenarnya, dari menyediakan ragam bahan belajar, kemudian Bu Ratna juga sudah ada rutin memberikan motivasi setiap di awal pembelajaran dengan berbagai cara, kemudian ada ice breaking. Nah ini ice breaking kan memang bikin anak-anak senang ya. Dan juga ada Bu Ratna merefleksi mengenai minat mereka. Nah, kemudian Bu Ratna terkait dengan ini tadi yang bisa menjadi nilai lebih atau potensi dari Bu Ratna kira-kira untuk bisa membuat anak itu termotivasi untuk fokus dalam pembelajaran itu apa Bu Ratna yang sudah dimiliki oleh jadi saya ini adalah tipe guru yang senang joke di kelas gitu. Jadi sering gojek sama anak-anak gitu ya. Mungkin nanti upaya saya supaya anak-anak itu merasa relax di kelas, santai, itu ya saya sering ngobrol, sedikit ada bercandaan dengan mereka, seperti itu. Itu mungkin salah satu kelebihan yang menurut saya kemudian bisa dekat dengan anak-anak, sehingga bisa memotivasi anak itu tidak hanya dengan video tapi dengan pendekatan personal itu loh. Misalnya ya ada anak kemudian saya dekati, saya ajak ngobrol, pertama-tama diajak gojek dulu lah biar muncul suasana hangat antara saya dengan anak tersebut, kemudian baru nanti sedikit diberi motivasi, itu nanti biasanya ngefek itu Bu, seperti itu. Nah ini juga satu langkah strategis sepertinya ya, ketika Bu Ratna bisa berbaur dengan anak ngajarnya. Sepertinya Bu Ratna, anak-anak itu kan mereka sekarang sudah sangat familiar dengan dunia digital ya. Dan sebenarnya Bu Ratna juga sudah membangun kedekatan. Kira-kira ada korelasi nggak nih, ada hubungan nggak nih dengan anak-anak yang sekarang sudah semakin digital, kemudian Bu Ratna bisa dekat dengan joke seperti itu, dekat dengan anak dengan bantuan joke tadi, kira-kira bisa nggak ada satu terobosan gitu di situ yang memanfaatkan dunia digital, kemudian kedekatan Bu Ratna dengan anak-anak tadi. Oh iya, jadi mungkin sebenarnya saya sudah mencoba untuk membuat anak-anak itu familiar dengan teknologi Bu. Ya seperti tadi misalnya kalau kita belajar tidak melulu dengan buku lagi sumbernya, tapi sudah saya kenalkan dengan sumber-sumber belajar yang serba digital itu tadi, bisa dengan YouTube dan lain sebagainya itu. Kemudian tidak hanya itu, saya juga ketika memberikan tugas kepada anak-anak itu saya berusaha untuk menanyakan kepada mereka, kalian produknya tugas ini mau dalam bentuk apa? Gitu. Apakah dalam bentuk video? Kalau misalnya video bebas, kalian mau editnya dengan Canva atau dengan CapCut atau dengan KineMaster dan lain sebagainya. Itu upaya saya untuk mereka lebih tertarik dengan bahasa Inggris, karena itu kan bisa dikerjakan dengan HP. Nah, mereka itu kan nggak bisa lepas dari HP. Nah,
Saya kira kalau semua tugas itu di sini di HP itu mungkin mereka tuh jadi lebih fokus gitu loh, jadi nggak sana ke sini. Nah sebenarnya ini dari yang disampaikan Bu Ratna tadi itu sebenarnya kita sudah punya ini loh satu fokus kayak gitu. Bu Ratna itu dengan modal Bu Ratna itu Iya. mudah dekat dengan anak-anak dan membangun kedekatan dengan banyak jokes. Kemudian Bu Ratna juga sudah ada mendekati anak dari sisi minat mereka, baik itu penggunaan teknologi dan Iya. sebagainya. Ini saya rasa sudah jadi satu ini sih ya Bu, satu solusi belum ya untuk kita bisa menyelesaikan masalah tadi biar anak-anak termotivasi. Iya, sebenarnya semua itu yang saya upayakan itu sudah merupakan usaha saya untuk memecahkan permasalahan saya. Namun mungkin hanya saya harus lebih konsisten lagi melaksanakan apa yang sudah pernah saya lakukan itu di kelas, karena kadang-kadang ya sebagai seorang guru itu kan kadang persiapannya itu kan kadang sok tidak. Kadang-kadang kita masuk kelas itu ya masuk kelas aja belum ada persiapan gitu, tapi kan kita sudah ya materi sudah hafal di luar kepala itu kan Bu ya. Nanti ya mungkin perlu konsisten dalam pelaksanaan itu tadi, semua upaya yang sudah saya upayakan itu tadi, seperti itu. Selain konsisten dari melaksanakan misalnya yang sudah diupayakan tadi, ada langkah baru yang mau Bu Ratna kerjakan untuk menyelesaikan masalah tadi ya? Oh iya, kemarin beberapa waktu yang lalu kami di pendidikan guru penggerak itu kami mendapatkan materi rencana pembelajaran berdiferensiasi sama KSE itu loh, kompetensi sosial emosional. Nah saya kalau berdiferensiasi mungkin saya sebenarnya sudah melaksanakan, karena kan tadi saya sudah memperhatikan minat anak, gaya belajarnya apa, itu saya coba untuk penuhi kebutuhannya. Nah yang belum maksimal itu mungkin ini, saya mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran supaya anak-anak itu lebih matang sosial emosionalnya. Kalau anak-anak matang sosial emosionalnya, saya rasa nanti mereka akan lebih mudah untuk diajak fokus, karena di kompetensi sosial emosional itu kan ada kesadaran penuh, kemudian apalagi Bu Agi, saya juga kesadaran penuh, kemudian ada kemampuan berelasi, kemudian manajemen diri dan lain sebagainya. Itu saya harap ketika itu nanti saya latihkan, saya coba anak-anak untuk minta berlatih di situ, mudah-mudahan ya kemudian anak itu kemudian sadar diri bahwa oh iya pelajaran bahasa Inggris itu penting ya gitu, saya harus berusaha untuk belajar sungguh-sungguh gitu. Nah mungkin itu hal baru yang saya terapkan. Nah menurut Bu Ratna nih, Bu Ratna kan juga berarti ini ada satu model lagi selain Bu Ratna sudah punya satu untuk menerapkan social emotional learning. Nah SEL ini kan sebenarnya satu bentuk yang kolaboratif, nggak hanya Bu Ratna tapi juga melibatkan pihak yang lain. Perlu kita rancang secara lebih rinci nih Bu Ratna. Kira-kira tuh kapan waktunya Bu Ratna akan mulai melaksanakan SEL ini, kemudian siapa saja yang mau dilibatkan, seperti itu. Oh iya. Untuk waktunya itu karena hari ini kan anak-anak libur ya Bu ya. Minggu lalu kami masih pelajaran. Dan minggu depan itu kebetulan juga libur karena anak kelas 3 sudah ujian sekolah gitu. Nah, ini untuk yang kelas 3 itu kami sudah tidak ketemu lagi Bu. Nah, jadi mungkin akan saya terapkan di adik kelasnya itu. Itu kan tadi yang bermasalah kan kelas 12 ya. Kelas 12, dan kebetulan saya itu juga guru baru di sini. Mungkin mereka belum begitu mengenal saya, jadi saya susah untuk itu tadi mengkondisikan kelas itu, mungkin guru baru terus tidak galak itu dianggap apa ya, wah ini di kelas kita santai aja itu, mungkin seperti itu. Nah karena kami waktunya ketemu hanya beberapa bulan kemarin ya, dan sekarang sudah ujian sekolah, nanti saya mau terapkan di adik kelasnya. Setelah ujian sekolah itu kan mereka nanti masuk, saya kan juga mengajar kelas 11 juga, kelas 1 juga, kelas 10 maksudnya itu. Ya itu, jadi nanti setelah ujian sekolah anak-anak masuk, baru saya coba untuk terapkan kompetensi sosial emosional di pembelajaran.
Berarti ini nanti rencananya pembelajaran sosial emosional nanti akan diterapkan di tahun ajaran baru untuk anak di Ya, sebenarnya bukan tahun ajaran baru karena masih ada ya Pak. Ini kan kelas 1 sama kelas 2 kan masih pelajaran Iya, masih berarti di setelah libur puasa dan lebaran. Iya, seperti itu. Oke. Nah, kalau seperti itu siapa saja nanti kira-kira Bu Ratna yang perlu mendukung Bu Ratna, perlu dilibatkan untuk mensukseskan rencana Bu Ratna menerapkan SPL? Oh iya. Jadi memang ya Bu, ketika kita berusaha sendiri itu pasti nanti hasilnya tidak akan maksimal. Jadi saya akan mencoba berusaha untuk bekerja sama. Saya juga akan mencoba menerapkan kemampuan saya berrelasi, itu kompetensi sosial emosional itu. Saya coba hubungi wali kelasnya dulu, wali kelas yang anak-anaknya saya ajar, yang ketika kelas itu susah untuk dikondisikan, ini saya konsultasi dengan wali kelasnya. Kemudian 1-2 anak yang sangat tidak bisa diarahkan lagi, saya coba untuk ke guru BK seperti itu. Nah kalau untuk ke guru-guru lain, saya juga coba untuk ajak teman-teman untuk mencoba menerapkan itu tadi, pembelajaran dengan mengintegrasikan KSE itu tadi. Ya mungkin di awal akan sulit ya, karena itu kan perlu energi loh Bu, ngajar dengan KSE berdiferensi itu luar biasa. Kalau kita sehari ngajar misalnya 8 jam terus kita aktif menanyakan emosinya bagaimana, ngajak ngobrol mereka, itu ya memang capek gitu. Tapi insya Allah nanti kalau niat kita tulus untuk benar-benar supaya anak itu matang kompetensi sosial emosionalnya sehingga siap untuk belajar, siap untuk bekerja, siap untuk menghadapi kehidupan, itu nanti insya Allah kami niatnya kan ibadah, jadi ya akan kami coba untuk konsisten seperti itu. Jadi guru, wali kelas, guru BK, kepala sekolah itu ya nanti paling izin saja Bu kalau saya mau coba menerapkan ini KSE itu di kelas. Iya Bu Ratna. Saya apresiasi sama Bu Ratna. Bu Ratna itu sebenarnya punya optimisme yang tinggi ya untuk bisa melaksanakan SEL ini. Dan ya memang SEL ini perlu ada kolaborasi dari berbagai pihak untuk melaksanakannya. Kemudian Bu Ratna, kira-kira nanti ketika Bu Ratna akan menerapkan SEL ini, itu akan menerapkan social emotional learning ini nanti Bu Ratna akan mengintegrasikan di pembelajaran Bu Ratna ataukah dalam kegiatan iklim di kelas atau bagaimana Bu Ratna? Kan ada beberapa cara ya, nanti spesifiknya Bu Ratna mau ambil yang mana nih untuk SEL? Tentu saja ketika pembelajaran Bu, karena kan saya guru ini mapel. Kalau guru mapel itu bisa ketemunya dengan anak ya tentunya di pembelajaran saja, tidak bisa di lain kesempatan seperti itu tidak ada biasanya. Jadi ketika saya mengajar bahasa Inggris di dalam suatu kelas ya dalam proses pembelajaran itulah nanti itu saya coba terapkan seperti itu. Oke. Nah, baik Bu Ratna. Jadi ini nanti indikator ketercapaiannya bisa Bu Ratna menerapkan SEL dalam kegiatan terintegrasi dengan pembelajaran bahasa Inggris ya. Iya, seperti itu. Nah, baik Bu Ratna, ini tadi saya rasa apa yang Bu Ratna rencanakan dari awal untuk konsultasi kepada kepala sekolah, laporan untuk pelaksanaan SEL, kemudian perlu kolaborasi dengan wali kelas, guru BK dan juga mengajak guru lain untuk mengembangkan SEL ini sudah satu terobosan yang baru, yang bagus. Dari sebenarnya Bu Ratna juga sudah melakukan berbagai cara ya mendekati anak dengan berbasis minatnya mereka. Bagaimana nih, saya mau tanyakan yang terakhir nih, bagaimana komitmen Bu Ratna sebagai tanggung jawab untuk Bu Ratna melaksanakan social emotional learning-nya agar nanti siswa bisa termotivasi lebih fokus lagi untuk mendidik bahasa Inggris. Jadi komitmen saya, bentuk tanggung jawab saya adalah ya tentunya itu tadi, saya sendiri harus sudah mempelajari secara matang kompetensi sosial emosional tersebut. Jadi saya juga harus sudah bisa mengontrol emosi saya, memanage diri saya, sehingga nanti ketika saya menghadapi siswa yang seperti itu, saya pun tidak
galau lagi gitu loh Bu. Jadi saya bisa menghadapi anak itu dengan sabar, dengan penuh ketulusan, bahwa ini adalah aset bangsa yang harus kita kembangkan bersama bakat minatnya, sehingga nanti mereka kedepannya akan jadi anak-anak hebat yang akan membawa negara kita menjadi lebih hebat lagi di kancah dunia nanti. Baik, berarti Bu Retna komitmennya tadi akan lebih lagi mengembangkan kemampuan Bu Retna untuk mengelola pembelajaran sosial emosional. Baik, nah, oke, saya rasa apa yang kita mau capai dari coaching hari ini yaitu menyelesaikan masalah Bu Retna tentang membimbing anak agar mereka bisa fokus, bisa termotivasi ke pembelajaran bahasa Inggris sudah terpenuhi ya. Ada rencana yang sudah Bu Retna terapkan, yang sudah Bu Retna lakukan, dan ada terobosan baru yaitu untuk melakukan sosial emosional learning. Saya turut berdoa semoga rencana Bu Retna untuk menerapkan sosial emosional learning nanti bisa berjalan lancar dan bisa berhasil, anak-anak bisa termotivasi, bisa lebih fokus lagi untuk ikut pelajaran bahasa Inggris. Iya Bu, terima kasih. Adakah yang perlu disampaikan lagi Bu Retna? Ini Bu, saran dari Ibu untuk supaya saya lebih sukses lagi nanti membuat anak termotivasi dan fokus, mungkin ada sedikit tambahan dari Bu Agi. Sebenarnya Bu Retna ini bukan saran ini ya, tapi saya melihat dari tadi jawaban Bu Retna tentang potensi Bu Retna sebenarnya pada membangun kedekatan emosi dengan anak. Dari Bu Retna juga sudah mahir untuk berteknologi, dan memang kondisi anak-anak itu juga sekarang nggak lepas dari teknologi, dan itu saya rasa satu pendekatan yang non formal yang bisa Bu Retna kembangkan untuk kedekatan ke anak. Kan Bu Retna suka nge-gym nih, anak-anak itu kan ada yang TikTok, kan ada yang dari situ kan Bu Retna bisa tuh mengenalkan bahasa Inggrisnya sebagai pelajaran menarik dari situ. Kan kalau tidak hanya di dalam kelas ya, interaksi yang kita bangun biar anak-anak itu lebih greget lagi, lebih dekat lagi ya dengan komunikasi yang formal tadi, bisa lewat ketika Bu Retna bikin konten kayak gitu, ataupun misal story WhatsApp, anak-anak kan mestinya nyimpen ya Bu Retna, bikinlah apa sih kuis-kuis yang menarik tuh buat anak tuh kayak bahasa Inggris tuh kayaknya bisa jadi satu ini ya. Ya, terima kasih Bu Ade, itu tambahan yang luar biasa, nanti akan saya coba. Sebenarnya sudah ada TikTok juga, senang juga anak-anak saya ajak. Itu Bu, potensi Bu Retna tuh sebenarnya sudah banyak di situ, tinggal kita manfaatkan aja. Iya, oke. Baik, kiranya itu yang perlu kita diskusikan kali ini. Saya rasa juga ini sudah lebih dari perjanjian awal kita 20 menit, dan nanti jika Bu Retna masih ada kendala atau hal lain yang perlu didiskusikan, berkabar aja, nanti kami terbuka untuk sharing dengan Bu Retna. Matur nuwun nggih. Terima kasih banyak Bu Retna. Sama-sama. Nggih, Bu Agi, Bu Retna tadi lumayan asik ya ceritanya. Asik. Soalnya sejenis Pak. Iya. Jadi saya lihat Bu Agi dalam meng-coach Bu Retna juga dari pertanyaan sudah berjalan bagus ya. Jadi yang pertama dari mulai mengidentifikasi tujuan tadi. Jadi dari Bu Retna mau supaya siswanya nanti senang dengan bahasa Inggris, bisa dengan bahasa Inggris, sudah bisa ditangkap oleh Bu Agi. Kemudian juga Bu Agi bisa mengidentifikasi tadi permasalahan dari Bu Retna dari siswanya itu. Kemudian tadi yang perlu dikembangkan adalah melakukan pertanyaan yang dibuat tadi, potensinya itu sudah muncul, sehingga banyak sekali muncul tadi ide-ide dari Bu Retna tadi sudah muncul keluar tuh. Ada 3 atau 4 tadi yang sudah muncul. Pertanyaan yang berbobot dari Bu Agi. Kemudian secara nggak langsung dari 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, itu semua ternyata sudah terlampaui Bu Agi. Sehingga walaupun tadi yang dari kita awal tadi yang mau Bu Agi tonjolkan itu adalah pertanyaan yang berbobot, tapi ternyata 3-3-nya itu malah muncul semua gitu.
apa? Terlihat dari apa? Terlihat dari Bu Ade begitu konsen mendengarkan curhatan dari Bu Retna itu, sehingga bisa dengan rasa, bisa menikmati gitu loh obrolan itu. Kemudian juga Bu Ade bisa fokus dengan Bu Retna, itu juga ternyata udah bisa, sehingga nurtepannya udah tercapai. Kemudian kompetensi yang tiga-tiganya itu juga sudah tercapai. Mudah-mudahan Bu Ade nanti ke depan coaching berikutnya itu nanti semakin bisa semakin bisa dalam, sehingga nanti Bu Ade bisa membimbing teman-teman yang lain nanti untuk bisa memecahkan masalahnya dari diri mereka sendiri gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Ade, observasi pagi hari ini yang telah saya lakukan. Terima kasih Pak Gun. Sebenarnya saya masih ada ini sih Pak, menurut saya pribadi saya tuh masih perlu mengembangkan untuk mendengarkan secara aktif. Jadi biar apa yang coach sampaikan itu kata kuncinya benar-benar bisa saya terima, itu kedepannya saya perlu lagi untuk lebih mengembangkan. Mungkin harus banyak latihan tuh. Jadi mendengarkan itu harus banyak latihan memang, supaya nanti bisa fokus terus. Nah, itu. Ya kalau baru 1 kali 2 kali memang kita masih masih kesana kemari, tapi kalau udah 3, 4, 5, nah itu nanti saya kira udah bisa. Saya lihat dari potensi dua itu bisa. Selamat pagi Pak Gunawan. Selamat pagi Bu Retna. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah siap, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, jadi begini Pak, seperti yang sudah kita rencanakan kemarin, kita akan belajar berlatih coaching untuk supervisi akademik. Nah, kira-kira Bapak sudah dapat partner atau belum? Sudah Bu. Oh ini iya. kebetulan sudah hadir tadi. Oh iya. Oh ini tadi Ya. saya sudah ngobrol dengan Bu Agi, tapi saya kira partnernya bukan Bu Agi. Oke Bu, iya. Oke deh. Jadi semuanya sudah lengkap di sini. Maka nanti akan segera kita mulai aja latihan coaching kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum latihan coaching dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan juga ingin saya tanyakan kepada Pak Gunawan. Yang pertama adalah yang ingin saya sampaikan adalah tentang dalam praktek coaching nanti ada penilaian, bukan penilaian sih Pak, tapi untuk sekedar membuat cek saja bahwa apa yang menjadi indikator sebagai seorang coach itu terlaksana atau belum begitu. Jadi saya buat dalam bentuk rubrik seperti itu. Rubriknya berisi tentang alur tirta, yaitu yang berisi tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu nanti apakah sudah muncul dan tampak dan dilaksanakan oleh Pak Gunawan sebagai seorang coach begitu. Kemudian nanti berikutnya ada juga yang akan saya amati adalah kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach. Tuh. Nah, dari ketiga kompetensi inti sebagai seorang coach, yaitu presence, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian satu lagi mendengarkan secara aktif, itu kira-kira yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam praktek coaching pada hari ini? Mungkin saya coba ngambil yang kedua, yaitu ya pertanyaan yang berbobot, ya Bu, ya. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nanti kedepannya juga saya bisa menggunakan itu nanti kompetensi itu nanti untuk mengcoach teman-teman yang lain gitu. Oh iya Pak, begitu. Kemudian untuk indikator keberhasilan dari kompetensi yang harus dimiliki coach, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu nanti kira-kira indikatornya apa Pak? Keberhasilan dari coachingnya Bapak kepada Bu Age sebagai seorang coaching itu nanti apa begitu? Nanti saya bisa menggali mungkin ide-ide kreatif dari coaching nanti untuk bisa menyampaikan atau mungkin munculkan ide-ide kreatif dari dalam diri beliau, sehingga itu nanti akan membimbing secara mandiri. Jadi beliau nanti akan membimbing dirinya sendiri gitu. Dengan mematih pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Gitu. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan Pak Gunawan itu nanti diharapkan mampu membawa Bu Age supaya beliau dapat menemukan jawaban sendiri terhadap
permasalahannya begitu kan Pak? Iya. Oh iya, oke. Baiklah Pak, langsung saja. Saya rasa obrolan pra observasi ini cukup. Silakan kemudian Bapak melaksanakan praktek coaching dengan Bu Agi. Iya. Monggo. Selamat pagi bagi. Selamat pagi Pak Gun. Jadi kebetulan hari ini hari yang cerah ya Bu ya. Ya seperti yang kemarin sudah Ibu sampaikan lewat WA itu hari ini mau ketemu dengan saya ya Bu ya. Apa tuh Bu yang mau disampaikan itu Bu? Kayaknya penting banget gitu loh. Iya Pak Gun, ini saya itu mau curhat kegalauan bunda-bundanya saya di kelas Pak Gun. Jadi saya itu kan sekarang mengajar di kelas 4 di SD Wonosari 1. Murid saya di kelas ada 29 anak. Beberapa waktu yang lalu itu di sekolah kami itu ada asesmen untuk mengetahui apakah murid-murid kami itu dalam kondisi yang perlu bimbingan khusus atau tidak. Ternyata Pak Gun hasilnya, kan saya juga mengajukan beberapa murid saya untuk di asesmen. Alhamdulillah semua hasilnya normal. Tetapi saya tuh mengalami kendala Pak Gun dalam mengajar murid-murid saya. Mereka itu sudah kelas 4, tetapi dalam penguasaan kemampuan berhitung terutama perkalian dan pembagian itu sebagian dari murid saya itu masih kurang lah kemampuannya untuk berhitung perkalian dan pembagian itu Pak Gun. Padahal ini kan mereka sudah di kelas 4 kan sebagai dasar untuk ke kelas-kelas berikutnya, dan besok mereka lulus dari sekolah dasar itu kan diharapkan sudah lanyah mengenai perkalian dan pembagian. Itu kegalauan saya Pak Gun. Ya memang muncul dari dalam diri Bu ya, kegalauan itu ya. Yang Ibu sebagai seorang guru itu kok belum bisa mungkin membimbing anak-anak itu ya. Kelas 4 belum bisa perhitungan tadi ya Bu ya? Ya belum bisa perkalian. Perkalian ya? Perkalian dan pembagian. Mungkin saya coba ambil inti dari yang tadi Ibu sampaikan. Itu permasalahannya di situ ya. Jadi kegalauan Ibu itu karena Ibu seorang guru itu belum bisa membimbing siswa kelas 4 tadi. Ya. Dari 29 siswa ya Bu ya tadi ya. Dari 29 itu berapa persen yang kira-kira belum bisa gitu? Ada banyak? Dari 29 anak itu kalau secara umum itu sekitar ada 40%-nya Pak, yang 40% yang masih banyak juga. Masih perlu dibantu untuk perkalian. Itu ada yang perkalian sampai dengan 100 itu sudah hafal, itu yang selain yang tadi. Kemudian ada yang kalau perkaliannya lebih dari 5 kali 5 itu masih sulit, dan bahkan ketika menghitung perkalian tuh mereka ada yang masih pakai jari Pak. Jadi kan 2 kali 2 seperti itu gini, kemudian 3 kali 6, jadi nanti 3-nya ditambahkan begini sampai itu kan sangat memakan waktu, dan ya seperti itulah Pak. Padahal kan untuk materi yang harus mereka selesaikan di bilangan itu kan mereka sampai dengan 10.000, kemudian operasi hitungnya perkaliannya sampai dengan maksimal 10.000. Nah, itu kan sangat jauh sekali. Nah itu saya tuh galaunya tuh apakah ini saya yang nggak bisa mengajarkan mereka tentang perkalian ataukah yang lain, ya gitu Pak. Gitu. Nggak pernah terbesit ya menyalahkan guru yang dulu ya? Lah mungkin juga kenapa belum gitu, kok belum ya udah kelas 4 kok belum bisa ya? Nggak pernah ya? Ya mungkin juga mereka mengalami hal yang sama dengan gitu. saya gitu ya. Tapi ya baik, nggak ada akan pernah selesai kalau kita menyalahkan guru yang dulu. Baik Ibu, tadi dari permasalahan itu kira-kira itu untuk membimbing anak-anak itu nanti supaya nanti bisa perkalian, pernah ada ide atau mungkin rencana dari jenengan nanti untuk
mengupayakan 40% dari siswa tadi itu nanti paling nggak nanti naik ke kelas 5 itu targetnya nanti sudah tercapai. Mereka sudah bisa melakukan perkalian sama pembagian tadi. Udah ada. Sebenarnya itu Pak, saya sudah berusaha mencoba dengan menggunakan media tabel perkalian. Nah itu saya menempelkannya di dinding kelas. Harapan saya itu anak-anak juga ketika kesulitan itu mereka sekali waktu bisalah menengok pada tabel perkalian itu, dan harapan saya itu tidak hanya berhenti di menengok saja. Tabel perkalian itu jadi satu wahana belajar mereka untuk menghafalkan perkalian. Itu yang sudah saya upayakan Pak untuk penyediaan media. Yang satu menyediakan media. Mungkin ada lagi? Saya ini juga Pak, ada sesi pagi itu sarapan pagi, dan pulang itu ada sesi kuis. Jadi sarapan pagi itu memang di jam literasi itu saya gunakan untuk literasi berhitung. Jadi semacam mencongak begitu. Harapan saya itu bisa lah untuk membantu mereka menghafalkan. Setidaknya kalau pagi-pagi itu kan masih fresh ya, 6 kali 8 seperti itu kan ingatannya masih ini Pak. Oke. 2 ide ya tadi. Ada lagi nggak? Mungkin tadi membuat tabel, mungkin sudah terbayang. Kemudian membuat kuis di akhir pembelajaran, benar ya? Iya. Oke. Ada lagi mungkin? Saya itu beberapa kali juga pernah komunikasikan kepada orang tua Pak. Tapi seperti ini saya tuh, kan kami di sekolah ada pertemuan dengan orang tua. Kemudian saya sampaikan, saya mengalami kendala Bapak Ibu, terutama untuk anak-anak biar terbantu hafal perkalian. Saya mohon bantuan dari Bapak Ibu di rumah juga melatih anak-anak untuk menghafal perkalian dan pembagian seperti itu. Baru yang saya sampaikan ke orang tua baru seperti itu Pak. Ada gambaran 3 ya tadi ya, dan membuat tabel, membuat kuis, kerjasama dengan orang tua. Baik, untuk melaksanakan 3-tiganya itu Bu, ada nggak kekuatan dari jenengan nanti untuk melaksanakan dari ketiganya itu? Mungkin bisa prioritas atau mungkin daya dukung yang Ibu punya untuk melaksanakan dari ketiga rencana tadi? Dari pengalaman yang sudah saya miliki Pak, saya beberapa kali mengikuti pelatihan sebenarnya untuk penguatan kompetensi guru, terutama di pembuatan media ajar. Mungkin nanti akan saya ini kali ya, kreasikan untuk media ajarnya. Selain dari tabel perkalian tadi, saya sisipkan tabel tadi untuk ke media pembelajaran. Jadi salah satu kekuatannya itu jenengan sudah sering ikut pelatihan ya, sehingga beberapa kali ikut pelatihan, hingga nanti direncanakan untuk membuat media ajar ya, media ajar yang nanti sesuai dengan minat para siswa. Nah, sehingga mereka nanti akan ada yang lain mungkin selain membuat media. Kekuatan yang lain? Kekuatan dari dari teman-teman dari sekolah itu mungkin ada? Sebenarnya dari sekolah itu kami ada alokasi dana untuk penyediaan media pembelajaran. Itu nanti mungkin saya bisa mengajukan pada bagian pengadaan alat pembelajaran edukatif, atau nanti coba saya komunikasikan dengan teman guru yang lain. Ya. Kalau yang saya harapkan itu saya ada ini Pak, meningkatkan dengan kolaborasi dengan orang tua Pak. Karena kan sebenarnya, tapi saya juga belum meneliti secara lebih jauh lagi apakah anak-anak itu di rumah mereka sesi belajar perkaliannya itu dipandu oleh orang tua atau tidak. Nah itu saya masih ragu-ragu juga Pak. Khawatirnya itu nanti ketika saya salah mengkomunikasikan itu kemudian orang tuanya seperti kurang terima atau bagaimana. Harapan saya kan orang tua di rumah juga ada sesi mendampingi anak, seperti itu Pak.
Itu yang dilibatkan nanti orang tuanya Bu ya, Iya. salah satunya. Jadi orang tua nanti dilibatkan pada saat mungkin mereka para siswa itu pulang dari sekolah. Oke, yang pertama yang dilibatkan orang tua dari sekolah, kepala sekolah mungkin teman-teman gitu, ada yang dilibatkan atau sementara belum? Saya sebenarnya sebelum ini juga sudah pernah komunikasi dengan kepala sekolah dan teman-teman guru, karena kami di setiap awal semester itu kan ada rapat untuk melaporkan kendala apa yang dihadapi. Kemudian kami diminta untuk saling sharing dengan rekan guru yang lain, mungkin bisa memberikan ide untuk bagaimana menyelesaikan masalah tadi seperti itu. Sebenarnya kepala sekolah sudah memfasilitasi lewat komunitas belajar di sekolah kami Pak untuk kami pribadi di situ. Berarti ya daya dukungnya dari orang tua, dari kepala sekolah tadi juga ya. Baik, dari 3 prioritas tadi ada yang pertama membuat tabel atau membuat media aja, kemudian membuat kuis, kemudian melibatkan orang tua. Itu pasti ada prioritas-prioritas yang ibu akan lakukan ya. Kira-kira dari ketiga itu mungkin sudah punya prioritas mana dulu yang mau dilaksanakan? Iya, karena yang untuk membuat tabel dan juga membuat sesi kuis di awal pelajaran dan di akhir pelajaran itu sudah saya lakukan, itu akan lanjut saya lakukan. Kemudian yang coba saya prioritaskan di sini adalah menjalin kolaborasi dengan orang tua Pak. Karena itu tadi Pak, saya ingin memastikan bahwa anak itu belajarnya nggak cuma waktu ada di sekolah saja, tapi juga karena kan mereka di sekolah cuma dari jam 7 sampai dengan jam 12 lah ya, cuma 4 jam. Sementara kan lebihnya itu kan ada di rumah, ada di lingkungan keluarga. Jadi harapan saya di situ orang tua juga terlibat untuk membantu anak belajar berhitung, perkalian dan pembagian tadi. Oke. Baik Ibu, jadi ada prioritas tadi mungkin yang nomor 1 tentang membuat tabel sama kuis itu sudah dilaksanakan lanjut. Nah kemudian nanti melibatkan orang tua Ibu. Nah kira-kira untuk melibatkan orang tua itu sudah punya rencana kira-kira kapan mau dilaksanakan? Kalau melibatkan orang tuanya di rumah, kayaknya ini Pak, saya itu merencanakan ada seperti lembar kerja worksheet yang itu dipantau oleh orang tua per hari di rumah. Jadi ketika nanti mereka mendapatkan worksheet itu, anak mendapatkan worksheet dibawa ke sekolah, itu sudah hasil ini. Orang tua sudah memantau, ada tanda tangannya orang tua, anak tadi sudah menghafal sampai berapa begitu Pak. Itu worksheetnya sudah saya siapkan, tapi saya belum mengumpulkan orang tua. Oke. Padahal ini kelas 4 kan tinggal beberapa bulan ya Bu ya. Kan nanti bulan Juni nanti udah mungkin kenaikan kelas. Mungkin sekarang sudah Maret, April, Mei, Juni ya, tinggal 4 bulan. Dari 4 bulan itu sudah punya gambaran kira-kira apakah nanti mau mulai bulan depan atau bagaimana. Kalau tadi LKS-nya kan udah dibuat. Nah, berarti kan tinggal aksi yang kedua yaitu nanti mungkin mengumpulkan orang tua ya. Oke. Kira-kira sudah punya gambaran gitu. Untuk mengumpulkan orang tua, yang mengumpulkan orang tua kalau bisa sih saya merencanakan maksimal 1 minggu ini Pak. Jadi biar lebih cepat, karena maksudnya sudah saya siapkan juga pengumpulan orang tua. Tapi itu nanti saya belum meminta izin dari kepala sekolah, karena kan kalau di sekolah kami juga ruangannya terbatas dan sering terpakai untuk kegiatan ekskul dan sebagainya. Jadi harus matur dulu untuk bisa nanti dapat izin disediakan ruang mana. Jadi kalau tadi saya ambil dari percakapan kita itu berarti rencana Ibu Agi itu nanti kan mendatangkan orang tua dulu ya. Jadi sebelum mendatangkan orang tua juga nanti harus menghubungi kepala sekolah untuk minta izin ruangan yang mau dipakai bagaimana, pasnya bagaimana gitu ya. Baik, itu nanti untuk rencana pelaksanaan. Baik Bu, tadi rencana jadi sudah mulai terfokus ya dari ketiga itu ternyata nomor 1 sama 2 membuat media sudah
tetap dilaksanakan, kemudian nanti melibatkan orang tua nanti juga akan dilaksanakan. Sudah punya 3 rencana ternyata dari cerita kita tadi loh. Ya. Baik Ibu, untuk bukti komitmen jenengan nanti untuk melaksanakan dari 3 rencana tadi itu kira-kira bagaimana bukti komitmennya? Untuk bukti komitmen saya, yang pertama jelas nanti saya akan konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian kalau nanti dari kepala sekolah menghendaki ada undangan resmi, saya akan minta bantuan dari tenaga administrasi untuk membuat surat undangannya, atau nanti kalau misal dirasa lewat WA saja undangannya, ya nanti saya buat, kemudian saya akan mendatangkan orang tua ke kelas. Itu langkah-langkah komitmen saya yang akan saya lakukan. Kalau misalkan gini, nanti kalau ada kendala di pelaksanaan itu, ya, itu kira-kira ada rencana kedua untuk melaksanakan yang jadi direncanakan atau enggak? Jadi, mungkin ada second rencananya ya. Rencana yang kedua, kalau misalkan mendatangkan orang tua kok belum bisa terlaksana di minggu ini, nah itu mungkin ada rencana yang kedua. Kalau misal belum bisa mendatangkan dari orang tua, di minggu ini harapan saya sudah bisa ada latihan anak intens di rumah. Walaupun nanti belum pertemuan dengan orang tua, mungkin saya sampaikan informasinya lewat WA saja dulu. Kemudian worksheet-nya saya berikan pada anak untuk nanti dipantau oleh orang tua, dan di minggu berikutnya baru saya akan bertemu dengan orang tua, Pak. Karena saya yakin kalau saya yang jalan sendiri tanpa bantuan orang tua dari rumah, ya kayaknya mustahil juga, Pak. Jadi saya memang harus melibatkan orang tua. Orang tua ya. Iya. Selain nanti dengan kepala sekolah, ya mungkin dengan teman-teman juga mungkin melibatkan juga ya untuk mempersiapkan sarana-prasarana. Iya. Oh iya Pak, sebenarnya ini bisa terkait dengan program literasi di sekolah kali ya Pak. Iya. Kalau saya itu, mungkin nanti saya akan mengajak untuk pustakawan dari sekolah saya. Kan kalau di perpustakaan mesti medianya juga lebih beragam. Oh iya Pak. Ya nanti coba saya akan mungkin beberapa jam kunjung perpustakaan untuk penguatan di matematika, perkalian dan pembagiannya. Itu malah kolaborasi juga malah dengan teman juga ya, di perpustakaan gitu. Baik, kira-kira bagaimana tadi? Sudah dapat itu belum? Iya, sudah dapat itu ya? Iya, sudah. Dari kita ngobrol sejak ini tadi mungkin sudah punya ide ya untuk kira-kira Ibu Agi nanti untuk bisa membimbing anak-anak nanti untuk bisa perkalian sama pembagian tadi ya, yang nanti akan dipakai untuk dasar mereka nanti di kelas selanjutnya. Ya, tadi kalau tidak salah ide dari dia tadi salah satunya memang yang prioritas pertama itu adalah mendatangkan orang tua. Nah, dua rencana yang lain itu tetap akan dilaksanakan sebagai daya dukung mungkin. Karena mungkin kalau yang 2 rencana membuat media sama membuat kuis itu mungkin belum begitu signifikan hasilnya. Nah ternyata ditambah dengan melibatkan orang tua, harapannya nanti tujuan dari Ibu nanti bisa membimbing anak-anak nanti untuk bisa melakukan perkalian pembagian itu sudah bisa terlaksana atau mungkin bisa berhasil gitu. Baik Ibu, mungkin seperti itu ya untuk coaching kita kali ini. Mudah-mudahan obrolan singkat kita tadi bisa membantu Ibu nanti dalam menuntaskan para siswa nanti minimal untuk kelas 4 nanti bisa perkalian sama pembagian gitu. Terima kasih Pak Kun, saya jadi lebih mantap lagi. Tadi kan sebenarnya saya ragu-ragu Pak, walaupun sudah saya siapkan worksheetnya, tapi gimana caranya saya nanti mau komunikasi ke orang tua. Kemudian ya terima kasih Pak Kun sudah membimbing saya, akhirnya ketemulah langkah nanti saya mau konsultasi ke kepala sekolah lalu untuk mempertemukan orang tua dan ada
masjid yang itu dipandu oleh orang tua, terpantau setiap harinya. Baik Ibu, mudah-mudahan nanti berhasil ya Bu untuk usahanya. Nanti kalau misalkan ada kendala lagi mungkin nanti bisa kita ngobrol lagi ya untuk tindak lanjut ke depan. Mungkin itu. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Pak Guru. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, proses pelaksanaan latihan coaching kita pada hari ini berjalan dengan sangat baik, lancar, dan saya lihat berdasarkan pengamatan yang saya lakukan tadi, ternyata pihak coach sudah berusaha untuk melaksanakan alur tirta seperti yang sudah ditetapkan dalam aturan coaching ya, bahwa ada alur yang harus diikuti. Yaitu yang pertama adalah Pak Gunawan sudah berusaha untuk mencoba menetapkan tujuan dari perbincangan berdua antara coach dan coachee, sehingga pertemuan itu lebih terarah untuk membahas apa begitu. Kemudian yang kedua, identifikasi juga sudah tampak. Kemudian rencana-rencana aksi oleh coach sudah ditanyakan secara detail. Kemudian Bu Age juga sudah berusaha untuk menjawab dengan begitu luar biasa rencananya, mulai dari strategi awal sampai dengan muncul ide baru tentang solusi dari permasalahan yang Bu Age hadapi. Itu kemudian untuk tanggung jawab tadi juga sudah terlihat bahwa Bu Age nanti akan terus melaksanakan rencana aksinya, tentunya dengan arahan-arahan pertanyaan yang berbobot dari Bapak Gunawan. Saya lihat tadi memang untuk indikator yang kedua, selain alur kita, kemudian ada juga kemampuan coach basic yang harus dimiliki, itu sudah muncul pada Pak Gunawan. Tadi yang akan dikembangkan adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan itu saya amati tadi, menurut catatan saya sudah sangat luar biasa sekali, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh Pak Gunawan itu sudah berdasarkan dengan apa yang dikeluh kesahkan oleh si coachee Bu Age begitu, sehingga Pak Gunawan pada akhirnya dengan pertanyaan-pertanyaannya yang berbobot begitu, akhirnya membuat Bu Age menjadi muncul rencana-rencana dan juga ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi. Yaitu permasalahannya tadi adalah merasa bahwa tidak mampu membimbing anak dalam perkalian ya Bu ya. Oh ya. Jadi menurut saya itu saja. Namun ada satu lagi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Gunawan. Nanti setelah proses coaching ini, latihan yang sesi ini, apabila nanti ada latihan berikutnya, apa yang akan Pak Gunawan kembangkan lagi, yaitu kompetensi inti yang dimiliki oleh coach dari ketiga itu tadi kan sudah yang memunculkan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian sekarang yang berikutnya adalah yang dikembangkan mungkin kehadiran penuh ya Bu ya. Oh iya. Ada masalah Pak dengan kehadiran penuh? Iya. Karena saya harus kebetulan dengan Bu Age juga baru kali ini ngobrol ya. Oh iya. Sehingga mungkin saya belum begitu kenal dengan beliau. Oh iya. Tapi ke depan nanti kalau semakin banyak kita ngobrol, mungkin saya akan lebih bisa tahu lagi, lebih tahu karakternya Bu Age, kemudian nanti bisa lebih luas dalam pengetahuan saya tentang latar belakangnya Bu Age gitu, sehingga nanti saat saya meng-coach Bu Age itu nanti saya bisa lebih lebih penuh nanti maksimal. Lebih maksimal gitu. Kemudian yang kedua, kadang saya masih terlalu banyak ngomong, sehingga untuk pendengar aktif itu masih agak kurang. Sehingga ke depan untuk kompetensi yang kedua yang perlu saya coba kembangkan itu adalah mendengarkan aktif. Oh iya. Sehingga tidak terlalu mungkin banyak pertanyaan. Karena tadi yang saya coba sampaikan masih banyak mengkonfirmasi, mungkin masih terlalu banyak. Walaupun memang itu memang harus saya sampaikan. Mungkin itu. Jadi masih ada dua yang harus saya coba kembangkan, yaitu pertama kehadiran penuh, yang kedua nanti adalah mendengarkan aktif dengan rasa. Tadi belum dengar rasa ya Pak, karena belum kenal. Iya.
belum ya, rasanya masih seperti apa ya, Formil ya, terlalu formil iya. ya, rasanya. Karena belum begitu akrab ya Pak ya. Iya. Iya, Iya. oke. Sehingga ke depan nanti mungkin bisa dengan rasa lebih enak, nanti lebih enjoy gitu. Oh iya. Gitu. Iya. Oke Pak, baiklah. Saya rasa praktek latihan coaching untuk supervisi akademik pada hari ini kita cukupkan sekian. Dan sekali lagi saya apresiasi bahwa latihan coaching pada pagi hari ini sudah sangat luar biasa. Semua indikator yang saya sampaikan di awal tadi sudah terpenuhi. Sukses untuk Pak Gunawan dan juga Bu Age di kedepannya nanti. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pagi Bu Retna. Selamat pagi Bu Age. Nah, kali ini kita akan bersama siapa saja di Bu Retna? Hari ini nanti rencananya akan ada latihan coaching seperti yang sudah kita rencanakan kemarin Bu. Kita sudah janjian. Saya juga sudah janjian dengan coach saya Pak Setiadi Gunawan dari SMK 2 Wonosari. Oh ya. Baik. Untuk waktu janjiannya tadi jam berapa ya Bu? Oh, ini sebentar lagi beliau datang. Iya. Nah, untuk sesi praktik kali ini nanti kita ada waktu sekitar 20 sampai maksimal 30 menit. Jadi harapan saya nanti selama proses tidak keluar dari waktu yang sudah ditentukan. Iya Bu, nanti diusahakan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh lah ini Pak Gunawan. Monggo Pak, silakan duduk. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Wah, ada bagi. Ya, Iya, Pak Bu. Halo Bu. nanti Bu Age sebagai observer Pak. Oh iya. Dia akan membantu kita. Oke, iya. Ya, Bu siap. Gak apa-apa. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Gunung Kidul. Pada sesi kali ini akan melaksanakan praktik coaching. Saya Agirika Risma bertugas sebagai observer, Ibu Retna Ningsih bertugas sebagai coach, dan Bapak Setiadi Gunawan bertugas sebagai coach. Baik, Bu Retna, sebelum sesi kali ini dimulai, saya perlu sampaikan beberapa hal terlebih dahulu agar nanti selama proses coaching dapat berjalan dengan lancar. Sebagai observer, tugas saya di sini adalah untuk mengamati apakah selama proses coaching dapat berjalan dengan lancar, dan ini tidak untuk menilai apakah Bu Retna sudah baik atau belum, tapi ini sebagai proses kita belajar bersama sehingga dapat mengembangkan kompetensi sebagai coach. Ya. Baik, sebelumnya Bu Retna ada 3 kompetensi inti sebagai coach, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian kompetensi mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan yang ketiga adalah kompetensi inti mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi inti sebagai coach tersebut, Bu Retna ingin fokus untuk mengembangkan kompetensi yang mana pada sesi kali ini? Oh iya Bu. Jadi dari ketiga kompetensi inti yang harus dimiliki oleh coach tersebut, saya akan mencoba mengembangkan kompetensi inti mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena saya merasa masih perlu berlatih untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kepada coachee. Karena itu sebagian besar dari latihan coaching itu permasalahannya di situ Bu. Jadi saya pengen mencari solusi supaya saya itu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching supaya nanti bisa lebih terlatih lagi gitu. Baik, berarti kompetensi inti yang akan dikembangkan oleh Bu Retna yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, saya perlu tahu nih, harapan Bu Retna, indikator ketercapaian kompetensi inti mengajukan pertanyaan berbobot itu nanti apa Bu indikatornya? Ya Bu, jadi nanti indikator keberhasilan dari kompetensi inti coach yang akan saya kembangkan itu adalah nanti bahwa coachee Pak Gunawan nanti pada akhirnya dengan panduan pertanyaan-pertanyaan saya yang
saya harapkan berbobot itu nanti akan memunculkan ide-ide kreatif dan solutif oleh Pak Gunawan terhadap permasalahan yang beliau hadapi gitu. Seperti itu. Baik, berarti indikatornya Koci nanti mampu menemukan solusi dari permasalahannya dengan panduan pertanyaan berbobot dari Bu Retna. Iya. Oke, semoga selama proses coaching nanti dapat berjalan dengan lancar, dan selanjutnya untuk sesi coaching saya serahkan kepada Bu Retna dan Pak Gun. Oh iya. Oke, terima kasih atas waktunya. Pak Gun, gimana tadi jam berapa dari SMK 2 Wonosari? Tadi jam 8:30. Jam 8:30 ya. Jalanan tadi agak macet gitu. Wah, macet Pak di Jakarta Pak. Iya. Ya, oke Iya. Pak. Jadi ini tadi sedikit sudah ngobrol-ngobrol sama Bu AG sebagai observer. Nanti beliau akan bertugas sebagai observer membantu latihan coaching kita. Langsung saja kita mulai ya Pak. Iya. Ya. Jadi begini Pak, Bapak dari SMK 2 Wonosari tidak jauh sih, tapi ya melihat jadwal Bapak yang begitu padat, kemudian menyempatkan untuk ke SMK 3 ini kira-kira ada apakah gerangan begitu Pak sehingga menyempatkan untuk datang ke sekolah saya? Ya seperti yang kemarin sudah saya sampaikan ya lewat WA itu, saya hari ini itu mau minta tolong Ibu nanti untuk bisa mengarahkan atau mungkin membimbing, karena saya sebagai guru yang baru di SMK 2 Wonosari yang begitu besar ya, di sana ada 9 jurusan, ada 1.500 siswa, ada 130 guru karyawan. Besar sekali Pak. Ya, itu saat saya masuk ke sana ya saya agak grogi gitu dari sekolah saya dulu yang mungkin masih kecil, sekolah swasta. Nah kemudian belum sampai 1 tahun, baru April tahun kemarin saya dipindah tugaskan ke SMK 2. Itu mulai Januari kemarin saya dikasih amanah atau dikasih tugas tambahan sebagai ketua LSP 1 SMK 2 Wonosari. Kemudian di bulan April ini itu kan ada wacana atau mungkin rencana dari sekolah untuk mengadakan uji kompetensi kejuruan untuk kelas 12 misalnya. Nah itu salah satu rangkaian untuk kelulusan dari siswa kelas 12 yang mana lulusan itu harus mempunyai sebuah sertifikat yang nanti bisa dipergunakan untuk untuk melamar pekerjaan. Nah, salah satunya itu adalah sertifikat nanti yang bisa dikeluarkan oleh industri atau mungkin dari LSP. Nah, karena kebetulan saya yang kasih tugas tambahan sebagai ketua LSP, otomatis dari pihak sekolah itu langsung menunjuk saya sebagai ketua tim untuk pelaksanaan UKK. Nah, di saat mau melaksanakan itu, karena saya juga masih baru ya Bu, nah itu ada beberapa permasalahan yang harus saya hadapi Bu. Jadi yang pertama itu adalah saya belum begitu mengenal dari guru-guru tersebut, ada 130 guru. Nah itu kan saya harus belum begitu mengenal satu dengan yang lainnya, kepribadian mereka bagaimana, karakter mereka bagaimana, itu saya belum begitu memahami. Sehingga ada sedikit ketakutan dari saya, itu nanti saya tidak bisa melaksanakan ketugasan sebagai ketua ini untuk melaksanakan uji kompetensi. Itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua itu tentang standar operasional prosedur di SMK 2, itu yang di sana itu adalah SMK negeri. Nah itu memang banyak sekali perbedaan dengan di sekolah swasta. Kalau di sekolah negeri itu nanti memang dana memang dari pemerintah. Nah cuma nanti juga pertanggungjawabannya juga harus sesuai dengan permintaan pemerintah gitu. Baik itu untuk dana APBD maupun dari dana BOS. Nah itu saya juga masih agak awam gitu untuk laporan terutama di APBD-nya. Kalau di BOS mungkin di sekolah lama yang saya
sudah sedikit tahu kira-kira SOP-nya, kemudian apa saja nanti yang perlu disiapkan dalam membuat laporan, itu mungkin sedikit banyak sudah ada. Nah itu memang jadi permasalahan saya saat mungkin ini saya mau melaksanakan sebagai ketua yang nanti akan memimpin keterlaksanaan dari kompetensi kejuruan di tahun ini. Oh iya Pak. Jadi kita tegaskan lagi ya Pak bahwa tujuan perbincangan kita pada hari ini adalah untuk mencari solusi supaya permasalahan yang Bapak kemukakan tadi, yang ada dua tadi, yang pertama adalah bagaimana cara supaya mengenal pribadi warga sekolah yaitu guru-guru yang lama di sana. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana mencari strategi supaya prosedur pelaksanaan ujian LSP tersebut sesuai dengan sekolah yang baru. Karena Bapak dari sekolah lama yang notabene adalah swasta ya Pak. Ya, jadi betul. dari segi pendanaan pun pasti berbeda ya itu. Ya Pak. Jadi itu tujuan perbincangan kita pada pagi hari ini. Dan kemudian Pak, dari apabila kita ukur skala begitu ya Pak, dari 1 sampai dengan 10 itu kira-kira kesiapan Bapak untuk melaksanakan ujian tersebut terkait dengan prosedur tadi, terkait permasalahan belum mengenal pribadi warga sekolah tadi, itu kira-kira Bapak di level berapa? 1 sampai 10 itu Pak? Kira-kira 5 mungkin ya Bu ya. 5? Masih masih 5. Masih 5 mungkin. Ya, mudah-mudahan nanti setelah kita selesai berbincang-bincang ini nanti kemudian skalanya menjadi naik ya Pak ya, bisa jadi 7, 8, bahkan mungkin ya mungkin 8 sudah lumayan bagus sebenarnya untuk persiapan ya Pak ya. Ya. Oh iya. Karena masih terlalu banyak yang harus saya pelajari Bu. Iya Pak. Iya. Mungkin target saya nanti 8 atau mungkin ya cukup bisa 9 kalau bisa. Iya, semoga ya Pak ya. Iya. Kemudian Pak, kira-kira supaya segala sesuatunya yaitu ujian tadi bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa muncul problem-problem yang lain, itu kira-kira kekuatan apa yang Bapak miliki dari dalam diri jenengan itu untuk mensukseskan kegiatan tersebut, itu kekuatan apa Pak yang dari jenengan miliki? Yang pertama mungkin dari pengalaman saya dulu Bu, saat di sekolah swasta, itu juga beberapa kali menjadi ketua tim di sana. Sehingga mungkin alurnya sudah mulai kelihatan atau mungkin sudah punya sedikit pengalaman di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dari beberapa wakil kepala sekolah itu juga mungkin sudah sedikit banyak dulu sudah sering berhubungan juga, sehingga saya lebih lebih enjoy untuk bisa komunikasi dengan beberapa wakil kepala sekolah itu untuk nanti kedepannya itu membantu saya, memberikan saran-saran kepada saya nanti untuk pelaksanaan. Itu beberapa yang mungkin bisa saya pakai sebagai dasar untuk pelaksanaan. Ya seperti itu. Jadi kira-kira kekuatannya adalah pengalaman di sekolah lama ya Pak ya. Kemarin sudah pernah punya pengalaman menjadi panitia dan juga ketua juga ya Pak ya. Sama. Oh iya. Oke Pak. Kemudian ini Pak, yang ingin saya tanyakan lagi, kira-kira hambatan atau gangguan apa yang sekiranya nanti dapat mengganggu persiapan Bapak dalam rangka mensukseskan ujian kompetensi itu nanti Pak? Gangguan-gangguan yang mungkin muncul dari warga sekolah atau dalam diri Bapak sendiri, begitu? Ya, yang pertama mungkin karena saya masih baru di sana ya mungkin saya belum begitu mengerti karakter dari masing-masing beliau itu, sehingga saya harus hati-hati nanti dalam mungkin mengatur mereka, kemudian nanti mengkoordinir mereka, itu saya juga harus berhati-hati jangan sampai nanti mungkin membuat mereka kecewa atau mereka marah gitu. Kemudian yang kedua tentang laporan. Nah, tentang laporan itu juga menjadi hambatan saya juga nanti untuk kira-kira nanti laporan yang baik itu seperti apa. Itu juga salah satunya seperti itu. Iya Pak.
Oke Pak. Jadi ada beberapa kendala hambatan yang mungkin muncul ya tentang pelaporannya, kemudian interaksi dengan warga sekolah itu nanti supaya tidak bersinggungan satu sama lain gitu. Ya kemudian untuk mengatasi itu Pak, ada pastinya Bapak sudah berpikir untuk melaksanakan suatu strategi rencana untuk kedepannya begitu Pak? Ada sih Bu, jadi menurut pengalaman saya yang dulu kita mungkin mau mengadakan rapat pendahuluan ya. Ya, rapat pendahuluan dengan mengumpulkan dari ketua-ketua jurusan, kemudian waka-waka juga kepala sekolah. Nanti untuk menjadikan sebuah persepsi atau menyatukan persepsi bagaimana nanti langkah yang paling baik untuk pelaksanaannya, penjadwalannya bagaimana, kemudian nanti petugas-petugasnya siapa, kemudian nanti bagaimana prosedur untuk pengusulan barang, bagaimana nanti prosedur untuk pembayaran, karena hubungannya dengan APBD dan pos tadi. Nah, itu sehingga semuanya memang harus terlibat. Sehingga mungkin langkah pertama saya adalah itu. Yang kedua, mungkin ada rencana sih saya untuk nanti mungkin konsultasi secara pribadi Bu, dengan waka-waka yang nanti mungkin bisa mengarahkan saya. Kalau mungkin ada prosedur atau mungkin pelaksanaan yang mungkin masih tertinggal atau mungkin belum terencana, itu salah satunya. Jadi kalau saya dengarkan dengan seksama tadi, prioritas utama yang akan Bapak selesaikan terlebih dahulu adalah bagaimana supaya prosedur itu bisa terlaksana dengan tanpa kekeliruan begitu ya Pak? Iya. Jadi kemudian yang kedua baru ada rencana yang untuk permasalahan kedua tadi tentang laporan. Yang laporan tadi melibatkan beberapa pihak. Nah, kira-kira pihak mana saja yang akan Bapak libatkan untuk mengarahkan supaya laporannya seperti apa supaya tidak terdapat kekeliruan? Beberapa pihak nanti yang akan saya libatkan itu yang pertama dari pengurus LSP Bu. Jadi mereka yang notabene mungkin tahun-tahun yang lalu sudah melaksanakan. Jadi salah satunya yang nanti akan saya libatkan sebagai admin nanti, admin, kemudian nanti dari ketua-ketua jurusan itu yang mereka nanti sebagai contoh pelaksanaan, sekretaris jurusan itu juga, kemudian nanti juga bendahara sekolah, bendahara BOS itu juga kita coba libatkan. Selain itu juga nanti dari wakil kepala sekolah, baik yang urusan sarana prasarana, urusan kurikulum, humas, itu nanti juga akan kita coba libatkan. Supaya nanti pelaksanaan itu juga nanti bisa berjalan dengan baik. Jadi ini memang kompleks ya Pak, melibatkan banyak pihak, tidak bisa kita sendiri melangkah. Ternyata harus memang kita pandai berkomunikasi, berelasi, itu sangat penting sekali. Oke Pak. Kemudian itu tadi rencana-rencananya sudah sangat luar biasa sekali Pak. Kalau saya perhatikan tadi sudah sangat runtut, ada prioritas dan lain sebagainya. Kemudian kira-kira itu nanti akan direalisasikan kapan gitu loh Pak waktunya? Apakah minggu depan sudah mau mulai menghubungi pihak-pihak terkait atau bagaimana? Rencana untuk pelaksanaan UKK itu nanti setelah bulan puasa ya. Nah, kemudian ini kan masih ada sekitar 1 bulan lagi sebelum pelaksanaan. Yaitu mungkin yang pertama nanti yang akan saya lakukan itu adalah nanti akan mengumpulkan. Jadi saya akan minta ke Bapak Kepala Sekolah nanti untuk membuatkan sebuah undangan, mengundang dari ketua-ketua jurusan, wakil-wakil kepala sekolah, kemudian tim LSP itu nanti untuk mengadakan pra ujian atau kita mau merencanakan pelaksanaannya itu besok nanti mau seperti apa, kapan, kemudian bagaimana prosedurnya, kemudian nanti yang melaksanakan UKK mandiri itu nanti industrinya itu mana yang mau dihubungi. Nah itu nanti mungkin nanti di rapat persiapan itu nanti yang akan saya lakukan yang pertama kali. Yang kalau sudah berjalan ya nanti mungkin secara bergantian atau mungkin secara
temporer mungkin saya juga harus konsultasi dengan waka-waka nanti untuk minta saran dari beliau-beliau nanti bagaimana untuk pelaksanaan nanti bisa berjalan lancar. Oh, iya Pak. Kemudian itu tadi sudah disebutkan siapa saja yang terlibat begitu ya, mulai dari waka, kemudian bendahara bos, semua guru dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian nanti kira-kira ukuran keberhasilan dari pelaksanaan rencana-rencana Bapak itu nanti kira-kira apa ya Pak? Indikator Ya, atau indikator, ukuran, iya, ukuran indikator, ukuran keberhasilan itu nanti yang pertama itu mungkin pelaksanaan ujian nanti akan berjalan sesuai jadwal Iya. Tidak mungkin molor atau mungkin terkendala masalah teknis perizinan, kemudian tentang keuangan dan sebagainya. Itu salah satunya itu. Kemudian yang kedua itu adalah laporan pertanggungjawabannya nanti juga lengkap, sehingga tidak ada sesuatu yang mungkin ketinggalan atau apa yang ketinggalan, sehingga nanti dalam laporan itu nanti tidak membebani kepada kepala sekolah, terutama bendahara bos nanti karena hubungannya dengan keuangan, sehingga nanti bisa berjalan baik, lancar, sehingga nanti seperti tadi nilai yang saya harapkan nanti 8 atau 9 itu nanti bisa tercapai gitu. Iya Pak, semoga ya Pak. Ya, supaya nanti rencana-rencana tersebut dalam rangka menyukseskan ujian kompetensi itu tadi, kira-kira komitmen bentuk tanggung jawab Pak Gunawan itu seperti apa supaya besok apabila diminta lagi untuk bertugas sebagai ketua ujian atau mungkin kepanitiaan yang lain itu dapat berjalan dengan lancar dan sukses, itu kira-kira nanti komitmennya seperti apa Pak, bentuk tanggung jawabnya? Ya, saya nanti coba melaksanakan dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Tapi ya nanti saya juga butuh bantuan juga dari tim, sehingga nanti pelaksanaan itu walaupun jadi tanggung jawab saya sebagai ketua, tapi secara kolektif kolegial nanti kita juga akan akan jalan bersama-sama gitu, sehingga untuk pelaksanaan ujian nanti bisa terlaksana dengan baik, nanti siswanya juga bisa melaksanakan ujian dengan tenang, dengan nyaman, mereka nanti bisa syukur bisa 100% lulus, teman-teman dari panitia, dari pelaksana itu nanti juga mereka bisa melaksanakan pekerjaan yang ditambahkan kepada mereka nanti dengan enjoy, dengan senang, tanpa ada mungkin grundelan atau mungkin rasa-rasa ya kalau bahasa Jawanya itu, sehingga nanti ya bisa sukses semuanya lah gitu. Iya Pak, semoga ya Pak. Dari sekian rencana dan strategi yang sangat luar biasa tadi, tentunya sebagai bentuk tanggung jawab, komitmen terhadap semua yang sudah disampaikan tadi, rencana-rencana tadi, tentunya ada yang diminta bantuannya ya Pak tadi. Tadi Bapak sudah menyebutkan beberapa yang dimintai bantuan untuk supaya Bapak tetap komitmen terhadap rencana-rencana tersebut gitu. Ya tetap saya harus minta bimbingan juga, harus diingatkan juga sebagai manusia. Jadi selain tadi membuat tim juga nanti terutama dari wakil kepala sekolah urusan kurikulum itu nanti harus selalu membimbing saya gitu, apa saja yang harus besok saya laporkan. Kemudian dari Sapras juga nanti bagaimana prosedurnya pengadaan barang jasanya itu nanti bagaimana, kemudian nanti ya dari bendahara bos itu bagaimana nanti pencairannya dan sebagainya. Jangan sampai nanti misalkan belanja kok mungkin belum bisa dicairkan uangnya dan sebagainya. Iya. Gitu. Iya. Jadi begini Pak, dari permasalahan yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir, kemudian sampai dengan rencana-rencana, saya perhatikan Bapak ini sebenarnya sudah siap. Sebenarnya hanya mungkin ada sedikit keraguan dalam diri Bapak itu ya, tidak yakin, mungkin kurang percaya diri karena tadinya dari sekolah kecil swasta kemudian di sekolah yang begitu besar, SMK Negeri 2 Wonosari gitu ya. Notabene jumlah karyawannya juga banyak, 140 lebih gitu. Akhirnya mungkin saya hanya bisa sedikit menyarankan bahwa
intinya Bapak sering saja berkomunikasi dengan beliau-beliau yang lebih senior yang sudah berpengalaman, kemudian terus menjalin komunikasi dan kemampuan berelasi dengan Bapak Ibu guru di SMK Negeri 2 yang tentunya orang baru pasti kita ya lebih banyak mendengarkan gitu ya Pak. Seperti kita Pak praktek coach ini sebagai seorang coach itu harus selalu ya mendengarkan secara aktif gitu, supaya tidak timbul gesekan-gesekan di sekolah gitu. Ya. Mungkin ada saran Bu. Jadi selain tadi yang saya rencanakan tadi mungkin dari kan mungkin ada pengalaman gitu sehingga saya nanti lebih mantap lagi. Saya udah agak semakin mantap ini jadi merencanakan yang tadi sudah saya coba rencanakan. Tadinya saya masih agak ragu bisa nggak gitu. Mungkin ada sarannya. Iya. Kalau saya lihat tadi sebenarnya semua rencana Bapak itu sudah sudah luar biasa. Hanya saja mungkin itu tadi Pak, satu saja yang perlu yakin bahwa pasti bisa. Nah itu hilangkan keraguan-raguan. Karena ragu-ragu itu nanti akan menghambat kesuksesan kita dalam melaksanakan suatu rencana ataupun hal yang lebih besar di kedepannya nanti. Mungkin kepercayaan diri ya. Iya, percaya diri. Betul Pak, harus percaya diri Pak. Iya. Mungkin itu. Terima kasih ya Bu ya atas bimbingannya. Saya semakin mantap ini jadi untuk melaksanakan rencana saya yang tadi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan uji kompetensi kejuruan nanti bisa berjalan secara lancar. Ya Pak, kami ikut mendoakan semoga rencana Bapak yang luar biasa tadi bisa berjalan dengan lancar, membuahkan hasil yang maksimal, anak-anak lulus ujian 100% dan Bapak mendapatkan apresiasi dan pengakuan dari teman-teman di sekolah yang baru. Karena Bapak kan tergolong baru, jadi kepercayaan akan meningkat kepada Pak Gunawan. Dan jangan lupa Pak, apabila nanti butuh bantuan, kami siap membantu Bu Age dan juga saya. Iya. Nanti saya akan menghubungi kalau ada permasalahan Jeng Pak. Ya. Terima kasih Pak Gunawan. Sama-sama. Baik, Bu Retna, Pak Gun. Kiranya ini proses coaching sudah berjalan dengan lancar, sudah selesai. Saya sebagai observer akan menyampaikan beberapa catatan saya hasil dari pengamatan proses di pagi hari ini. Yang pertama, untuk alur Tirta selama proses coaching pada pagi hari ini sudah berjalan sesuai dengan langkah-langkah. Yang pertama, menyepakati tujuan. Tadi Bu Retna sebagai coach sudah menggali, memandu Pak Gun untuk bersama-sama menetapkan tujuannya, yaitu menyelesaikan masalah mengenai Pak Gun sebagai ketua ujian. Ya, kemudian Bu Retna juga sudah memandu Pak Gun dengan beberapa pertanyaan gunanya pada identifikasi untuk menggali potensi Pak Gun, pengalaman yang dimiliki, serta memetakan kemungkinan hambatan yang akan dilalui. Dan dari proses tadi, Bu Retna juga sudah memandu Pak Gun untuk merencanakan aksinya, yaitu dengan menggali strategi apa saja yang akan dilaksanakan, bahkan sampai rinci, sampai pada indikator pencapaian rencana aksinya, serta waktu atau jadwal pelaksanaan untuk merealisasikan, dan juga siapa saja pihak-pihak yang akan dilibatkan. Dan sampai di akhir, Bu Retna juga sudah meyakinkan Pak Gun untuk mengungkapkan komitmennya agar rencana aksi yang disusun oleh Pak Gun tadi dapat berjalan dengan lancar. Nah, kiranya alur kita sudah berjalan dengan baik pada proses kali ini. Dan mengenai kompetensi sebagai coach, yaitu satu kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Retna, mengajukan pertanyaan berbobot, juga sudah tercapai pada sesi kali ini. Ditandai dengan Bu Retna sudah secara aktif mendengarkan jawaban dari Pak Gun sebagai coach, kemudian Bu Retna memberikan umpan balik pertanyaan yang berasal dari jawaban coach tadi. Dan akhirnya indikator ketercapaiannya, coach sudah berhasil menemukan solusi atas masalahnya. Nah, kiranya itu hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan baik oleh Bu Retna maupun Pak Gun. Jadi tadi terima kasih sudah diobservasi dan alhamdulillah ternyata semua indikator
rubrik penilaian sudah terpenuhi, namun mungkin masih harus ada kompetensi coach lagi yang perlu saya kembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif gitu. Ya, karena mungkin tidak banyak orang yang mampu mendengarkan. Biasanya selalu ingin mengeluarkan ide dan pendapat. Nah, itu yang perlu saya latih dalam diri saya untuk aktif mendengarkan orang yang sedang berbicara. Itu saja. Oke, baik Bu Retna, berarti ini satu tindak lanjut dari kegiatan kali ini. Bu Retna ini mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Iya, Baik. Oke, semoga dalam proses latihan-latihan dan proses coaching berikutnya seluruh kompetensi inti sebagai coach minimal 3 tadi dapat dikembangkan oleh Bu Retna, dan proses coaching berikutnya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Bu Age. Terima kasih. Kalau begitu kita akhiri sesi kali ini. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia.